Pagi itu, di kompleks mewah Aruna Residence, matahari bersinar lembut, menembus pepohonan yang berbaris rapi di sepanjang jalan. Udara terasa segar, tapi suasananya tetap menunjukkan kemewahan khas lingkungan orang. Berada dari mobil-mobil berkilau di depan rumah, aroma kopi mahal, hingga suara lembut musik klasik dari speaker taman. Di halaman rumah paling besar, berdirilah Ibu Ratna, wanita parubaya yang dikenal seluruh kompleks, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena sifatnya yang sombong dan tak segan merendahkan orang lain. Gaunnya berwarna krem keemasan, menonjolkan kesan elegan, kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Namun dari gaya berdirinya saja, sudah jelas bahwa ia menikmati perhatian. Di tangan kanannya, secangkir kopi panas masih mengepulkan aroma mahal. Di sekelilingnya, beberapa ibu-ibu tetangga sedang berkumpul, membicarakan acara arisan minggu depan, sambil sesekali memuji perabot baru di rumah. Bu Ratna yang katanya diimpor langsung dari Eropa. "Bu Ratna, rumah ibu makin mewah aja ya, lihat taman depannya. Kayak di majalah," ujar salah satu tetangga, Bu Siska, sambil tertawa manis. "Oh, itu, ya, cuma dekor kecil aja. Saya bosan lihat yang lama. Jadi sekalian ganti semuanya, biar nggak ketinggalan zaman," jawab Bu Ratna dengan nada bangga. Tawa mereka terdengar ringan. Namun di baliknya, ada rasa saling pamer yang halus. Semuanya ingin tampak lebih sukses dari yang lain. Dan Bu Ratna jelas menikmati posisi teratas dalam perlombaan tak tertulis itu. Tapi suasana hangat itu mendadak berubah saat dari arah gerbang, seorang pria tua dengan pakaian lusuh berjalan perlahan ke arah mereka. Langkahnya pelan, matanya sayu, wajahnya dipenuhi debu dan keringat. Di tangannya ada tas kain kecil yang tampak robek di ujungnya. "Bu, saya cuma minta sedikit makanan. Sudah 2 hari belum makan," ucapnya dengan suara serak namun sopan. Semua kepala langsung menoleh. Beberapa ibu menutup hidung, yang lain melangkah mundur dengan ekspresi jijik. Namun reaksi paling keras datang dari Bu Ratna sendiri. Ia melangkah maju sambil mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Hei, jangan dekat-dekat rumah saya. Bikin kotor pemandangan aja," katanya dengan nada tinggi yang menusuk telinga. Pria tua itu berhenti, menunduk seolah menahan rasa malu. Tapi Bu Ratna tidak berhenti di situ. "Ini kompleks orang kaya, bukan tempat kamu minta-minta. Kalau mau hidup enak, kerja. Jangan cuma nyusahin orang." Beberapa ibu-ibu di sekitar mencoba tersenyum canggung, pura-pura sibuk memainkan ponsel atau melihat ke arah lain. Tapi beberapa justru menahan tawa kecil. Bu Ratna semakin keras suaranya, mungkin karena merasa sedang menjadi pusat perhatian. "Lihat dirimu, bau, kotor, nggak tahu malu, udah tua, masih aja ngemis. Pergi sana sebelum saya panggil satpam." Nada bicaranya menusuk seperti cambuk. Si pengemis hanya menunduk, bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Ia tampak berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Satu-satunya yang terdengar hanya napas berat dan desahan lelah dari dada tuanya. Dengan langkah pelan, ia mundur, menatap tanah, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak debu di jalan bersih berubin putih yang mengilap. Namun yang tidak diketahui Bu Ratna, dari balik pagar rumah seberang, seseorang memperhatikan seluruh kejadian itu. Nadia, putri sematawayangnya, baru pulang dari kampus. Ia mengenakan jaket jeans dan membawa tas kecil di bahunya. Wajahnya memancarkan kelelahan, tapi ekspresinya berubah tegang begitu melihat ibunya berteriak. Seperti itu pada seorang pengemis. Begitu pengemis itu berbalik arah dan pergi, Nadia segera menghampiri ibunya. "Bu, kenapa harus sejahat itu sih? Mungkin dia cuma lapar," ucapnya pelan. Bu Ratna langsung menoleh tajam. "Kamu nggak usah ikut campur, Nadia. Orang seperti itu cuma mau manfaatin simpati orang kaya. Kalau kita kasih, besok-besok datang lagi, bawa temannya, terus kita yang repot." "Tapi Bu, dia kelihatan beneran butuh bantuan." Tadi tangannya gemetar. "Bu, dia kayak orang yang udah nggak kuat jalan," kata Nadia, mencoba menahan emosinya. "Udahlah, dunia ini keras, Nat. Kalau semua orang miskin kita tolong, nanti yang kaya malah susah sendiri," jawab ibunya enteng, lalu menyesap kopinya dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Nadia terjiung. Ada rasa kecewa dan malu bercampur jadi satu. Ia menatap ke arah jalan,
melihat sosok pengemis itu yang kini sudah semakin jauh. Angin berhembus pelan, membawa debu dari jalanan, seakan ikut menyapu sisa kehangatan pagi itu. Di dalam hati, Nadia bergumam lirih. Kenapa orang bisa segitu teganya? Cuma karena seseorang miskin. Tapi kalimat itu hanya berputar di pikirannya. Ia tahu, berbicara lebih jauh dengan ibunya hanya akan berakhir dengan pertengkaran. Beberapa saat kemudian, satpam kompleks datang menghampiri dengan ekspresi panik kecil. "Maaf Bu, saya telat datang. Katanya tadi ada pengemis nyelonong masuk." "Ya?" Bu Ratna mengangguk dengan wajah ketus. "Iya, tolong perketat penjagaannya. Saya nggak mau ada orang kayak gitu lewat depan rumah saya lagi. Ini tempat elit, bukan terminal." "Baik Bu," jawab satpam itu cepat. Meski dalam hatinya, ia sendiri merasa kasihan pada si pengemis yang baru saja pergi. Sementara itu, Nadia masuk ke dalam rumah. Ia duduk di ruang tamu besar dengan interior modern dan lampu kristal menggantung di langit-langit. Semua terlihat indah dan mahal. Tapi di matanya, ruangan itu terasa kosong. Semua ini percuma kalau hati orang di dalamnya dingin, bisiknya pelan. Di luar, langit mulai mendung. Angin membawa aroma hujan. Dan di kejauhan, sosok pengemis tadi terlihat kembali berjalan di trotoar. Menunduk sambil menggenggam tas lusuhnya erat-erat. Setiap langkahnya berat, tapi di matanya masih ada sisa keteguhan yang aneh seolah ia tahu bahwa pertemuannya hari ini bukan kebetulan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah besar Bu Ratna, lalu menatapnya lama sebelum akhirnya kembali melangkah pergi. Ia tak tahu, rumah yang baru saja menolaknya akan menjadi tempat di mana nasib, hidupnya, dan keluarga itu bertaut lagi. Sementara di dalam rumah, Bu Ratna kembali tertawa bersama teman-temannya. Seolah kejadian tadi hanyalah gangguan kecil di pagi yang sempurna. Namun di balik semua itu, dunia sedang menyusun rencana. Rencana yang kelak akan membuat Bu Ratna menunduk malu di hadapan orang yang baru saja ia hina. Dan pagi hangat di Aruna Residence itu perlahan menjadi awal dari kisah yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu suasana di rumah besar keluarga Bu Ratna terasa berbeda. Lampu-lampu kristal di ruang tamu menyala terang, memantulkan cahaya ke dinding berwarna krem yang dihiasi foto-foto keluarga dan lukisan mahal. Dari dapur terdengar suara pelayan menyiapkan teh hangat, sementara angin malam membawa aroma lembut dari taman belakang. Bu Ratna duduk di sofa besar berlapis kulit putih, sambil memeriksa ponselnya, membaca pesan dari teman-temannya di grup arisan. Wajahnya tampak puas setelah seharian memamerkan kemewahan hidupnya. Ia merasa hari ini sempurna, tanpa tahu bahwa malam ini justru akan mengubah segalanya. Suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, terlihat Dika turun dari mobilnya. Ia, anak laki-laki satu-satunya, berusia sekitar 28 tahun, bekerja di perusahaan keluarga, dan dikenal sebagai pria yang sopan dan lembut. Dari kecil, Dika memang selalu jadi kebanggaan Bu Ratna. Namun malam itu, ia tampak berbeda. Raut wajahnya serius, langkahnya pelan tapi pasti. Di belakangnya, ada seorang perempuan muda berwajah lembut, mengenakan pakaian sederhana tapi sopan. Ia adalah Lila, tunangan Dika, yang selama ini Bu Ratna tahu berasal dari keluarga sederhana tapi terhormat. "Bu, aku pulang," seru Dika dari pintu. Bu Ratna menoleh sambil tersenyum. "Oh, Dika, kamu bawa Lila juga ya?" "Masuk, Nak, masuk," nada suaranya ramah. Tapi begitu mereka melangkah masuk, Bu Ratna melihat ada satu sosok lain di belakang mereka. Seorang pria tua berwajah lelah, berpakaian lusuh, dengan langkah pelan dan tangan sedikit bergetar. "Bu," kata Dika sambil menatap ibunya. "Ini Pak Arman, ayahnya Lila." Senyum di wajah Bu Ratna langsung memudar. Matanya membesar, tubuhnya menegang. Cangkir teh di tangannya hampir jatuh. Siapa?" Tanyanya pelan, seperti tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Pak Arman," ulang Dika sambil memperkenalkan dengan sopan. "Beliau ayahnya Lila, Bu. Lila pengen banget mempertemukan beliau sama kita. Soalnya selama ini mereka tinggal terpisah." Bu Ratna tak bisa berkata-kata. Pandangannya menatap pria tua itu dari atas sampai bawah. Tubuhnya kurus, bajunya masih tampak kusut dan lusuh seperti siang tadi. Di antara rasa kaget dan malu, Bu Ratna tahu betul siapa pria itu. Pengemis yang tadi siang ia hina habis-habisan di depan semua orang. Suara tawa ibu-ibu kompleks
teriakan marahnya sendiri. Semua terputar kembali di kepalanya, seperti film buruk. Ih, ini nggak mungkin, katanya, terbata. Pak Arman menunduk sopan. Suaranya pelan, tapi tenang. Selamat malam, Bu. Saya minta maaf atas kejadian tadi siang. Saya tidak bermaksud membuat Ibu marah atau merasa terganggu. Saya datang ke sini bukan untuk uang atau belas kasihan. Saya cuma ingin mencari anak saya yang sudah lama hilang. Ruangan mendadak hening. Dika dan Lila saling pandang, tak mengerti apa maksud ucapan itu. Tapi Bu Ratna hanya diam, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Dalam hati, ia merasa seolah seluruh udara di ruangan lenyap. Bayangan saat ia berteriak, "Pergi dari sini, pengemis kotor," kini menghantam dirinya sendiri. Pelayan yang tadinya ingin membawa teh ke meja, berhenti di tengah langkahnya karena merasakan suasana yang tegang. Lila menatap ke arah Pak Arman. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, memegang tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, duduk dulu ya, biar aku ambilkan minum," katanya lirih. Tapi sebelum sempat bergerak, Bu Ratna berkata pelan, "Tunggu." Nada suaranya tidak setegas biasanya, tapi penuh kebingungan dan ketegangan. Pak Arman bilang, "Tadi mencari anak yang hilang?" Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Arman mengangguk. "Iya, Bu. Bertahun-tahun saya hidup berpindah-pindah, berharap bisa menemukan anak saya yang dulu terpisah saat masih bayi. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya tidak pernah berhenti berdoa. Semoga suatu hari saya bisa menatap wajah anak saya lagi, meski cuma sebentar." Dika menelan ludah, mencoba memahami ucapan itu. "Pak, jadi maksudnya selama ini..." "Lila, saya belum tahu, Nak," potong Pak Arman pelan. "Tapi ada sesuatu yang membuat saya yakin. Ada tanda kecil yang dulu saya berikan pada anak saya sebelum kami berpisah. Saya tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau memang takdir." Lila menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Air mata mulai menetes di pipinya. "Ayah, selama ini ibu angkatku nggak pernah cerita soal masa lalu. Aku cuma tahu aku diambil dari panti waktu kecil. Tapi aku selalu merasa aku bukan bagian dari keluarga itu." Suasana makin tegang. Bu Ratna menatap Lila dengan mata yang sulit dijelaskan antara bingung, panik, dan takut. Ia tahu persis apa yang dimaksud Lila. Ia tahu bahwa 20 tahun lalu, saat ia dan suaminya kesulitan punya anak, mereka mengadopsi bayi perempuan dari panti asuhan tanpa banyak bertanya soal asal-usulnya. Bayi itu Lila. Tangan Bu Ratna gemetar. Astaga, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Dika yang duduk di sebelah ibunya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Bu, kenapa ibu kelihatan kaget banget? Ibu kenal Pak Arman?" Bu Ratna terdiam lama. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya panas. Ia ingin berbohong, tapi tatapan Pak Arman membuatnya tak sanggup. Tatapan itu bukan tatapan marah atau dendam, melainkan tatapan seseorang yang memikul kesabaran panjang. Saya rasa pernah bertemu beliau," jawabnya pelan. Mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar. Pak Arman menatap Bu Ratna dengan senyum kecil, seperti memahami perasaan itu. "Ibu Ratna, siang tadi saya datang ke kompleks ini karena saya pikir tempat ini adalah petunjuk. Seseorang bilang ada keluarga yang dulu mengadopsi bayi perempuan dari panti di daerah yang sama dengan tempat saya dulu menitipkan anak saya. Saya hanya ingin memastikan, tapi mungkin saya memang salah." Lila menunduk. Suaranya bergetar saat berkata, "Ayah, aku punya kalung kecil yang selalu aku simpan sejak kecil. Kata ibu angkatku, kalung itu udah ada sejak aku di panti." Pak Arman tersentak. "Kalung?" Ia menatap Lila penuh harap. Kalung dengan liontin berbentuk hati, ada ukiran huruf A di dalamnya. Lila mengangguk pelan. "Iya, dari kecil aku selalu penasaran kenapa ada huruf itu." Air mata langsung mengalir dari mata Pak Arman. Ia terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu kalung yang aku titipkan saat harus meninggalkanmu dulu. Aku kasih huruf A dari namaku, Arman, supaya kalau suatu hari aku bisa menemukanmu, aku tahu itu kamu." Lila langsung memeluk ayahnya. Tangisnya pecah. "Ayah, jadi benar aku ini anak ayah?" Pak Arman mengangguk sambil menangis. "Iya, Nak. Maafkan ayah yang baru bisa menemuimu
Setelah sekian lama, Dika menatap mereka berdua dengan haru, sementara Bu Ratna hanya bisa duduk terpaku. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Bayangan siang tadi kembali datang saat ia memaki, mengusir, dan menghina pria tua ini di depan banyak orang. Kini pria itu duduk di ruang tamunya. Ternyata ayah dari calon menantunya, dan bahkan lebih dari itu, ayah kandung anak yang dulu ia rawat seperti darah daging sendiri. Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Bu Ratna. Tangannya menggenggam ujung gaunnya erat. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Semua kata seakan tertelan oleh rasa malu yang luar biasa. Hening meliputi ruangan. Hanya terdengar isak tangis kecil dari Lila dan napas berat dari Bu Ratna yang menahan emosi. Pak Arman akhirnya menatap Bu Ratna dan berkata dengan lembut, "Bu, saya tidak menyimpan dendam. Saya tahu, mungkin tadi siang ibu tidak tahu siapa saya. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih karena ibu sudah merawat anak saya dengan baik selama ini." Kata-kata itu seperti belati yang menembus hati Bu Ratna. Ia menunduk, menangis dalam diam. Malam itu, rumah megah yang biasanya penuh tawa dan kebanggaan berubah menjadi tempat air mata dan penyesalan. Tidak ada yang berani bicara lagi. Hanya satu hal yang terasa jelas malam itu. Bu Ratna belajar bahwa hidup bisa membalik arah dalam sekejap. Dan kesombongan sekecil apapun bisa menjadi luka paling dalam ketika kebenaran akhirnya terungkap. Suasana malam itu benar-benar hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, perlahan tapi terasa begitu berat. Di ruang tamu rumah megah itu, ketegangan belum juga reda setelah pengakuan Pak Arman tentang anak yang hilang. Bu Ratna masih duduk di kursi besar berlapis kulit putih. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan tangan yang tadi gemetar kini menggenggam erat tepi sofa. Dika berdiri di belakang ibunya, masih tidak mengerti arah pembicaraan yang penuh emosi ini. Lila, yang sejak tadi menunduk, tiba-tiba menatap Pak Arman dengan air mata yang menetes pelan di pipinya. Suaranya bergetar, namun terdengar jelas dalam keheningan itu. "Bu," yang beliau maksud anak hilang itu. "Aku," ucapan itu membuat udara seolah berhenti bergerak. Bu Ratna mendongak. Wajahnya pucat pasi. "Apa maksudmu, Lila?" tanyanya dengan nada ragu. Suaranya serak, hampir tak keluar dari tenggorokan. Lila menarik napas panjang, mencoba menahan tangisnya yang hampir pecah. "Aku baru sadar, Bu. Semua yang ayah ceritakan, semua tanda-tandanya, semuanya cocok. Aku ini anak ayah." Pak Arman yang duduk di sebelahnya perlahan membuka genggaman tangannya. Di dalamnya ada sebuah kalung kecil berwarna perak dengan liontin berbentuk hati. Liontin itu tampak sudah usang, warnanya memudar, tapi di permukaannya masih terlihat ukiran huruf A. Dengan hati-hati, ia mengangkat kalung itu dan berkata pelan, "Kalung ini yang saya kasih waktu Lila lahir. Sebelum ibunya meninggal, saya sendiri yang pasangkan di lehernya. Waktu itu saya janji, kalau suatu hari saya bisa menemukannya lagi, saya akan mengenalinya lewat kalung ini." Bu Ratna menatap kalung itu dengan mata membesar. Kalung itu begitu familiar. Ia tahu betul, karena kalung yang sama sejak dulu tergantung di leher Lila, yang ia anggap sebagai anak angkatnya. Air matanya mulai menggenang, lalu jatuh satu persatu, tanpa bisa ditahan. Suaranya pelan, penuh penyesalan. "Kalung itu, kalung yang Lila pakai sejak bayi. Saya tidak pernah tahu dari mana asalnya. Waktu pihak panti menyerahkan Lila ke saya, kalung itu sudah ada di lehernya." Pak Arman menatap Bu Ratna dengan pandangan lembut. Meski di matanya tersimpan luka masa lalu yang panjang. "Saya terpaksa menitipkan dia ke panti waktu itu, Bu. Istri saya meninggal setelah melahirkannya. Saya tidak punya uang, tidak punya rumah. Saya pikir dengan menitipkan dia ke panti, setidaknya dia bisa hidup dengan layak. Setiap malam, saya berdoa supaya Tuhan kasih jalan agar saya bisa menemuinya lagi. Tapi tahun berganti. Umur saya makin tua, dan harapan itu semakin kecil." Tangis Lila pecah seketika. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Dika yang berdiri di sampingnya mencoba menenangkan, tapi suaranya juga berat oleh emosi. "Jadi, selama ini ayah Lila adalah..." Ia menatap ke arah Bu Ratna, tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Bu Ratna menatap Lila lama. Matanya merah dan basah. Tubuhnya terasa lemas, seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia memegang dadanya yang sesak. "Astaga, berarti
Aku sudah menghina ayah kandung anakku sendiri, katanya lirih sambil menangis terisak. Air matanya jatuh ke lantai marmer yang mengilap. Ia mencoba menatap Pak Arman, tapi tak sanggup menahan rasa malu yang luar biasa. Semua kejadian siang tadi berputar di kepalanya saat ia berteriak mengusir, menghina, bahkan menertawakan lelaki tua itu di depan banyak orang. Ia teringat bagaimana ibu-ibu kompleks ikut tertawa, dan bagaimana ia merasa bangga karena berhasil menjaga kehormatan rumah mewahnya. Kini, semua itu berubah menjadi beban berat yang menusuk nuraninya. "Maafkan saya, Pak," katanya dengan suara parau. "Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya terlalu sombong. Saya menghina Bapak tanpa tahu siapa sebenarnya Bapak. Saya telah menghina ayah kandung anak saya sendiri." Tangisnya semakin keras, bahunya bergetar, matanya memerah. Dika ikut menunduk, merasakan betapa dalam rasa malu yang menimpa ibunya. Pak Arman perlahan bangkit dari kursinya. Ia menatap Bu Ratna lama, lalu mendekat. Dengan langkah pelan, ia berdiri di hadapan Bu Ratna yang masih menangis. Tangannya yang kasar karena usia dan kerja keras itu terulur, menyentuh bahu Bu Ratna dengan lembut. "Sudahlah, Bu," ucapnya pelan. "Saya sudah memaafkan Ibu. Mungkin memang ini cara Tuhan mempertemukan kami. Tidak ada yang kebetulan. Saya juga bersalah. Karena dulu saya menyerah pada keadaan. Saya meninggalkan anak saya. Tapi Tuhan Maha Baik. Dia mengatur semuanya." Kata-kata itu membuat Bu Ratna semakin terseduh. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan pria tua yang bahkan setelah dipermalukan, masih bisa bicara dengan ketulusan dan tanpa dendam. Ia menunduk, berusaha menenangkan dirinya, tapi air matanya terus mengalir. Lila menghampiri ibunya, memeluknya dari samping. "Bu, jangan salahkan diri Ibu. Aku tahu Ibu sudah merawat aku dengan sepenuh hati sejak kecil. Aku beruntung dibesarkan oleh Ibu," katanya pelan. Bu Ratna membalas pelukan itu, menggenggam tangan Lila erat. "Kamu anak baik, Lila. Maafkan Ibu yang dulu terlalu sombong, terlalu memikirkan gengsi. Ibu lupa bahwa semua orang punya cerita, punya luka, dan punya harga diri yang sama. Ibu janji, mulai hari ini Ibu akan berubah." Suasana di ruang tamu berubah menjadi haru. Dika ikut meneteskan air mata. Ia menatap ayah calon istrinya dengan rasa hormat yang baru tumbuh. Ia sadar, laki-laki tua di hadapannya bukan sekadar pengemis seperti yang ibunya kira, tapi seorang ayah yang rela kehilangan segalanya demi memberi kesempatan hidup bagi anaknya. Malam itu, mereka duduk bersama. Tidak ada lagi jarak atau gengsi. Pelayan datang membawa teh, tapi tak seorang pun yang menyentuhnya. Semua sibuk menenangkan perasaan masing-masing. Angin malam berhembus lembut lewat jendela, menggoyangkan tirai tipis berwarna putih. Aroma hujan yang baru reda menyelimuti rumah. Seakan alam pun ikut merasakan kehangatan yang lahir dari penyesalan dan pengampunan. Beberapa jam kemudian, setelah suasana mulai tenang, Pak Arman pamit pulang. Tapi sebelum ia keluar, Bu Ratna menahannya di depan pintu. "Pak Arman, jangan pergi dulu. Mulai malam ini, anggap rumah ini juga rumah. Bapak, saya ingin memperbaiki semuanya," katanya dengan tulus. Pak Arman tersenyum lembut, menatap Bu Ratna dengan mata yang berkilau karena air mata. "Terima kasih, Bu. Tapi biarlah, malam ini saya pulang dulu. Saya ingin berdoa, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Besok, kalau diizinkan, saya datang lagi." Bu Ratna mengangguk pelan. "Saya akan tunggu, Pak." Ketika pintu rumah tertutup, Bu Ratna masih berdiri lama di sana. Ia menatap kosong ke arah jalan, tempat Pak Arman berjalan perlahan. Bayangan tubuhnya memanjang di bawah cahaya lampu taman. Dalam hatinya, perasaan malu perlahan berubah menjadi rasa syukur. Ia tahu, malam ini Tuhan baru saja memberinya pelajaran berharga bahwa kekayaan, rumah besar, dan kehormatan sosial tidak berarti apa-apa tanpa hati yang rendah dan penuh belas kasih. Keesokan harinya, Bu Ratna memulai hari dengan cara yang berbeda. Ia menatap cermin dan melihat dirinya sendiri dengan pandangan yang tak sama seperti dulu. Ia tak lagi merasa bangga dengan kemewahan yang ia miliki. Ia justru merasa ingin menjadi manusia yang lebih berguna, lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Saat seorang pengemis lewat di depan rumahnya pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak merasa risih. Ia keluar membawa sebungkus nasi
dan segelas air hangat. "Pak, ini untuk Bapak. Semoga berkah." "Ya," ucapnya lembut. Pengemis itu menatapnya dengan heran, lalu tersenyum tulus sambil mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, Bu Ratna benar-benar berubah. Ia tak lagi dikenal sebagai wanita kaya yang sombong, melainkan sebagai seseorang yang dermawan dan rendah hati. Ia sering menyapa warga yang lewat, membantu orang yang kesusahan, tanpa memandang status. Setiap kali melihat orang tua di jalan, ia selalu teringat wajah Pak Arman. Pengingat bahwa setiap manusia punya cerita, dan tak ada yang lebih tinggi dari yang lain di mata Tuhan. Dan di malam-malam sepi, ketika ia duduk di teras rumah, sambil menatap bintang, Bu Ratna selalu berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, sudah membuatku malu dengan cara yang paling indah. Karena lewat rasa malu itulah, aku akhirnya belajar jadi manusia yang sesungguhnya." Terima kasih telah menonton sampai habis. Untuk kelanjutan cerita yang seru lainnya, kamu bisa like, subscribe, dan komen.